Malam seringkali menyimpan lebih dari sekadar kesunyian. Di balik dinginnya angin dan gelapnya langit desa, ada kisah-kisah yang tak terungkap. Kisah tentang perjanjian gaib, tentang harga yang harus dibayar demi kekayaan instan, dan tentang jiwa-jiwa malang yang jadi tumbal untuk keserakahan. Selamat datang di Kisah Gelap, di mana kami mengangkat cerita-cerita kelam yang tersembunyi di balik senyum tetangga, di balik sunyinya desa, dan kadang di balik kebaikan yang terlihat biasa saja. Di episode kali ini, aku akan membawamu ke sebuah desa terpencil, di mana seorang gadis muda nyaris kehilangan nyawanya. Bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena seseorang yang haus akan kekayaan ingin menjadikannya tumbal pesugihan. Yang lebih menyeramkan, orang itu bukan orang asing. Ia adalah orang yang dikenalnya, bahkan dipercayainya. Namun, di tengah ancaman gaib dan niat jahat yang diselimuti senyum manis, muncul sosok yang tak diduga. Seorang pemulung kumal, terasing, diremehkan, tapi pernah diberi makan oleh si gadis. Kebaikan kecil itu, yang mungkin ia lupakan, ternyata menjadi penyelamatnya. Kita tak pernah tahu dari mana datangnya pertolongan. Dunia gaib tidak melihat status, tidak peduli rupa, bahkan seringkali keajaiban datang dari mereka yang paling kita anggap tak berarti. Cerita ini bukan sekadar tentang pesugihan. Ini tentang karma, tentang balasan dari perbuatan baik maupun jahat, dan tentang bagaimana hati yang tulus bisa membuka jalan perlindungan. Bahkan dari dunia tak kasat mata, jangan anggap semua orang yang tersenyum itu tulus. Tapi juga, jangan remehkan mereka yang terlihat hina, karena bisa saja mereka lebih dekat pada cahaya daripada orang yang berdasi. Kisah ini nyata bagi mereka yang pernah disentuhnya. Dan malam ini, giliranmu mendengarkannya. Jika kamu suka kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng, karena masih banyak kisah gelap lain yang menunggu untuk diungkap. Karena setiap desa, setiap keluarga bisa menyimpan cerita yang tak pernah diceritakan. Gadis ini hampir jadi tumbal pesugihan, tapi pemulung yang ia kasih makan menyelamatkan. Mari kita mulai ceritanya. Kadang, sesuatu yang terlihat indah justru menyimpan luka paling dalam. Desa tempat cerita ini terjadi sekilas tak berbeda dengan desa-desa lainnya. Jalannya masih tanah merah, suara jangkrik dan kodok selalu setia mengiringi malam, dan pagi-pagi selalu disambut ayam berkokok bersahut-sahutan. Udaranya sejuk, sawah membentang luas, dan warganya terlihat ramah. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Warga desa menyebutnya Desa Weninggali, sebuah nama yang terdengar teduh. Tapi siapa sangka, desa ini menyimpan banyak cerita kelam yang hanya dibisikkan saat malam benar-benar sepi. Tak ada yang berani membicarakannya terang-terangan, apalagi di siang hari. Karena, seperti yang sering dikatakan orang tua di sana, kalau kau menyebut namanya saat matahari masih tinggi, bisa-bisa yang kau sebut mendatangimu malam nanti. Orang luar yang datang ke Weninggali akan menyangka desa ini seperti tempat yang diberkahi. Tak pernah kekeringan, hasil bumi melimpah, dan warga tampak hidup berkecukupan. Tapi kalau kau tinggal lebih lama, kau akan mulai sadar bahwa ada cenggelan keyonglen kecil yang tak bisa diabaikan. Setiap malam Jumat Kliwon, warga jarang keluar rumah. Lampu-lampu dimatikan lebih awal, dan tak ada suara sedikit pun. Seolah semua tahu ada sesuatu yang sedang berjalan di luar sana. Kadang terdengar bunyi lonceng kecil berulang-ulang, seperti digoyang angin. Tapi tak ada angin malam itu. Kadang terdengar suara tangisan samar dari balik pepohonan. Dan lebih dari satu orang pernah bersumpah melihat bayangan berjalan pincang di tepi pematang, membawa buntelan kain hitam. Namun, anehnya, semua itu tidak membuat warga pergi dari desa. Mereka tetap tinggal, mereka tetap tenang, karena mereka tahu di balik kejadian-kejadian ganjil itu ada harga yang sedang dibayar. Harga untuk kemakmuran, harga untuk kenyamanan yang tak wajar. Dulu konon, desa ini pernah hampir mati. Ladang gagal panen bertahan-tahan. Hujan enggan turun, penyakit aneh menyerang hewan dan manusia. Banyak yang mati muda. Sampai pada suatu malam, datang seseorang yang tak dikenal, katanya seorang musafir. Tapi ada juga yang bilang, ia seorang dukun sakti dari selatan. Ia berbicara pada para tetua desa, katanya ia bisa menyelamatkan desa dari kehancuran. Satu syarat dipenuhi, perjanjian jangka panjang yang harus dijaga turun-temurun. Apa isi perjanjiannya? Tak pernah dijelaskan. Tapi sejak saat itu, desa mulai berubah. Segalanya membaik, tapi tak gratis. Waktu berlalu, dan perjanjian itu jadi semacam warisan gaib. Tak semua tahu, tapi selalu ada orang-orang tertentu yang mewarisi pengetahuan tentang jalan cepat menuju kekayaan. Dan jika ada satu keluarga yang mendadak jadi kaya raya tanpa alasan jelas,
Warga hanya saling pandang, tak ada yang berani bertanya. Kau tahu, kadang yang lebih menyeramkan dari hantu adalah manusia yang membuat perjanjian dengan kegelapan dan melakukannya dengan sadar. Di desa Weninggali, ada satu keluarga yang dikenal baik hati, murah senyum, dan selalu membantu tetangga. Tapi banyak yang tahu, saat malam sudah larut, rumah itu tak boleh dilihat terlalu lama. Karena, katanya, sosok tinggi besar berdiri di depan pintu. Tak bergerak, hanya diam, menjaga. Tapi cerita ini bukan tentang keluarga itu. Ini tentang seorang gadis muda yang tinggal bersama pamannya, seorang lelaki yang dikenal kalem, saleh, dan suka menyumbang ke masjid. Ia jarang bicara, tapi sekali bicara, terdengar bijak. Gadis itu, Rina namanya, dibesarkan oleh paman setelah orang tuanya meninggal saat ia masih kecil. Dan bagi warga, Rina seperti anak yang diberkahi, sopan, rajin, dan ringan tangan. Tapi entah kenapa, sejak umur Rina menginjak 17 tahun, suasana di sekitar rumahnya mulai berubah. Kucing-kucing yang dulu sering bermain di halaman, tak pernah datang lagi. Burung yang biasanya hinggap di dahan depan jendela hilang. Malam-malam Rina mulai sering terbangun dengan perasaan gelisah. Seperti ada yang memperhatikannya dari balik kegelapan. Warga mulai melihat bayangan aneh di rumah paman Rina. Tapi mereka diam. Karena di desa seperti Weninggali, diam kadang lebih aman daripada tahu. Dan begitulah, desa ini terlihat damai, seperti surga kecil di tengah sawah. Tapi di balik senyum ramah para tetua, di balik candaan anak-anak di sore hari, dan di balik dentingan sendok saat makan malam, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang sudah lama diberi tempat, dan menuntut tumbal. Karena itulah, malam itu menjadi awal dari kisah gelap ini. Ketika Rina tak sadar bahwa dirinya sudah ditandai untuk sesuatu yang tak pernah ia minta. Namanya Rina. Tak banyak yang istimewa darinya setidaknya di mata orang luar. Tapi bagi warga Weninggali, Rina adalah gambaran anak gadis yang diharapkan lahir dari rahim siapapun, sopan, tidak banyak bicara, hormat pada orang tua, dan selalu ringan tangan kalau disuruh menolong. Sejak kecil, Rina hidup tanpa kedua orang tuanya. Ibunya meninggal karena demam tinggi saat Rina baru berusia 3 tahun. Ayahnya, yang dulunya bekerja sebagai kuli bangunan di kota, sempat hilang kontak selama beberapa bulan, lalu ditemukan tak bernyawa di proyek tempat ia bekerja. Kata pihak proyek, jatuh dari lantai 5. Tapi warga desa selalu curiga karena jenazahnya datang dalam peti tertutup, tanpa bisa dilihat wajahnya untuk terakhir kali. Rina lalu diasuh oleh adik ibunya Pak Gito, yang biasa dipanggil Pak Man oleh warga. Pak Gito belum menikah dan tinggal sendirian di rumah tua peninggalan orang tuanya. Banyak yang memuji kesediaan Pak Gito membesarkan Rina sendirian. Ia dikenal sebagai orang yang pendiam, rajin ibadah, dan suka menolong tetangga dalam kesulitan. Bahkan, jika ada yang sakit, Pak Gito selalu menjadi orang pertama yang datang membawa minyak kayu putih dan air hangat. Dan Rina tumbuh dalam lingkungan itu. Meski hidup sederhana, ia tak pernah mengeluh. Setiap pagi ia membantu membersihkan halaman, menyapu jalan depan rumah, dan kalau ada yang lewat entah tua atau mudaya, selalu memberi salam dengan senyum tulus. Yang membuat Rina berbeda adalah hatinya yang bersih. Di desa yang penuh rahasia, ia seperti tak tersentuh oleh kecurigaan dan kebencian. Bahkan kepada mereka yang sering dianggap aneh atau terbuang, Rina tetap bersikap hangat. Ada seorang pemulung tua yang sering keliling desa, tubuhnya bungkuk, wajahnya kusam, dan seringkali diusir oleh warga karena dianggap membawa sial. Tapi tidak oleh Rina. Ia pernah diam-diam membawa sepiring nasi dan segelas teh manis untuk lelaki tua itu, bukan karena disuruh, bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia kasihan melihat tubuh tua itu menggigil di tepi jalan sambil menahan lapar. Itu bukan sekali dua kali. Rina memang seperti itu. Ia sering menyisihkan uang jajan untuk membeli. Jajan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dibagikan ke anak-anak kecil yang bermain di sekitar masjid. Kadang, ia diam-diam menaruh makanan di depan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara. Rina seperti tak pernah kehabisan empati. Hatinya lembut, mungkin terlalu lembut untuk dunia seperti ini. Tapi dalam diamnya, Rina sering memendam rasa. Ada masa-masa ia duduk termenung di bawah pohon jambu, menatap langit senja dengan wajah sedih. Mungkin karena tak punya orang tua, mungkin karena pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun, atau mungkin karena ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang salah di rumahnya. Sejak usia 17, ia mulai merasakan keanehan. Kadang saat bangun pagi, bajunya bau kemenyan,
Padahal malam sebelumnya ia tidur seperti biasa. Pernah suatu malam, ia terbangun dan melihat ada bayangan tinggi berdiri di depan pintu kamarnya tak bergerak, tak bersuara. Tapi begitu ia berkedip, bayangan itu lenyap. I mencoba menceritakan kepada Pak Gito, tapi pria itu hanya berkata, "Mungkin kamu mimpi. Rin, jangan terlalu sering berpikir aneh-aneh, nanti sakit." Rina menuruti. Ia mencoba percaya bahwa itu hanya mimpi buruk. Tapi gangguan demi gangguan terus terjadi. Seringkali ia mendengar suara seseorang memanggil namanya dari luar jendela. Padahal ia sedang sendirian di rumah. Pernah pula ia merasa tubuhnya berat sekali saat akan bangun tidur. Seperti ada sesuatu yang menindih, membuatnya ingin teriak tapi mulutnya tak bisa terbuka. Rina tidak tahu bahwa semuanya sudah dimulai, bahwa langkah-langkahnya perlahan sedang diarahkan menuju jurang yang sangat dalam, dan semua itu bukan karena kesalahannya, tapi karena kebaikannya telah dianggap sebagai kelemahan, dan darah mudanya dianggap sebagai harga yang layak dibayar. Pak Gito diam-diam menyimpan sesuatu di bawah lantai ruang belakang rumah. Tersimpan kotak kayu hitam. Tak banyak yang tahu tentang kotak itu. Tapi malam-malam tertentu, Pak Gito akan duduk sendirian di sana, menyalakan lilin dan membacakan sesuatu dengan suara yang tak seperti suara manusia biasa. Sesuatu yang tua dan gelap. Sementara itu Rina tetap menjalani hidup seperti biasa, membantu tetangga membawa sayur ke warung, menyapu halaman masjid. Tak pernah ia tahu bahwa lengko-lengka kecilnya setiap hari sedang diawasi, bukan hanya oleh mata manusia, tapi oleh sesuatu yang sudah lama haus akan jiwa suci. Dan perjanjian lama yang dibuat oleh orang-orang sebelum mereka, kini mulai menagih apa yang dijanjikan. Tak ada yang salah pada Rina, tapi dunia tak selalu adil pada orang baik. Dan yang paling menyakitkan, orang yang menyayanginya, orang yang ia anggap sebagai pelindung, diam-diam adalah orang yang menyeretnya ke dalam pusaran gelap itu. Kebaikan kadang hanya topeng, dan sayangnya, tak semua orang yang kita panggil keluarga benar-benar menjaga kita seperti keluarga. Pak Gito paman Rina di mata orang-orang adalah pria sederhana dan patut dihormati. Ia dikenal kalem, berbicara, lembut, jarang terlihat marah. Bila ada warga yang bertengkar, ia datang menengahi. Bila ada yang sakit, ia membantu membawa ke puskesmas. Tak sedikit yang bilang, "Enak ya, Rina diasuh sama pamannya sendiri, pasti hidupnya penuh berkah." Tapi mereka hanya melihat kulit luarnya, tidak isi rumahnya, apalagi isi hatinya. Pak Gito tinggal di rumah tua warisan orang tuanya, luas koko, dan dipenuhi perabot antik yang katanya tidak boleh digeser sedikit pun. Bahkan Rina sendiri tidak pernah berani masuk ke satu kamar paling ujung. Karena sejak kecil, Pak Gito melarang keras. Alasannya, itu gudang penyimpanan barang-barang peninggalan kakekmu. Tapi Rina selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres di balik pintu itu. Saat pagi hari, Pak Gito seperti orang biasa, berkebun, menyapu halaman, atau duduk di warung sambil menyeruput kopi dan ikut membahas harga pupuk yang makin mahal. Tapi malam hari, wajahnya berubah, tatapannya kosong, seperti menatap ke tempat yang tak terlihat oleh mata manusia. Kadang Rina terbangun karena mendengar Pak Gito bicara sendiri, dalam bahasa yang tidak dimengertinya. Kadang ada bau aneh tercium dari kamar pamannya, bau menyengat seperti darah, yang basi bercampur dupa terbakar. Tapi Rina menahan diri untuk tidak bertanya, karena dari kecil, ia dididik untuk tidak mencampuri urusan orang dewasa. Ia pikir, pamannya hanya punya kebiasaan aneh. Lagi pula, bukankah ia sudah membesarkannya dengan baik? Bukankah ia menyekolahkan Rina, memberi makan, dan melindunginya selama ini? Namun, semua itu hanya ilusi. Ilusi yang perlahan-lahan retak saat satu demi satu rahasia mulai muncul ke permukaan. Pak Gito bukan pria biasa. Ia adalah salah satu pewaris ilmu gaib yang sudah turun-temurun. Dijaga oleh keluarga mereka ilmu yang tidak pernah dipelajari di pesantren atau kitab-kitab putih. Ilmu itu gelap, hitam, dan haus akan darah dan tumbal dulu. Saat ayah Rina masih hidup, Pak Gito adalah anak kedua yang selalu merasa tertinggal. Harta keluarga sebagian besar jatuh ke tangan kakaknya. Perhatian ibu dan ayah mereka pun lebih sering tertuju pada sang sulung. Pak Gito tumbuh dengan perasaan iri yang membusuk dalam diam, dan ketika kakaknya meninggal secara tragis, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia merasa diberi kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa dialah pewaris sejati, bahwa ia bisa lebih dari sekadar adik yang baik. Tapi caranya salah. Ia mencari jalan pintas, datang ke tempat yang tak seharusnya didatangi. Berlatih peda, kekuatan yang bukan untuk disembah. Dan sejak itu, kehidupan Pak Gito memang mulai berubah.
Ladangnya tumbuh subur walau musim kering. Dagangan kecilnya laris tanpa promosi. Bahkan rumah tuanya yang dulu lapuk, tiba-tiba tampak seperti direnovasi tanpa pekerja bangunan. Tapi semua itu dibayar dengan satu syarat. Harus ada darah muda yang dikorbankan saat bulan menghitam 7 kali penuh. Syarat itu bisa ditunda, tapi tidak bisa dihindari. Dan selama bertahun-tahun, Pak Gito berhasil mengulur waktu. Tapi waktu tidak sabar. Penunggu perjanjian mulai menagih. Dan pada tahun ke-7, tepat ketika Rina berusia 17, pertanda datang. Pak Gito mulai mimpi buruk. Setiap malam, tubuhnya menggigil. Telinganya mendengar bisikan saat azan berkumandang. Dan yang lebih mengerikan, ia mulai melihat wajah Rina di mimpinya. Terikat, menangis, lalu ditelan tanah merah penuh cacing. Awalnya, Pak Gito mencoba mengelak, tapi suara itu terus datang. Dan kali ini, membisikkan ancaman. Jika tidak menyerahkan darah, maka dirinya sendiri yang akan dicabut. Perlahan dan penuh siksa. Itulah titik terendah manusia. Saat rasa takut lebih besar dari cinta. Saat ketamakan lebih kuat dari nurani. Dan begitulah, Pak Gito yang telah membesarkan Rina dengan tangannya sendiri mulai merancang kejatuhan gadis itu. Ia menyamar dalam kebaikan, bersikap seolah tak ada yang berubah. Tapi diam-diam, ia menemui seorang dukun dari luar desa, seseorang yang tak dikenal warga. Mereka bertemu di tengah hutan bambu, di bawah cahaya bulan mati. Dan di sanalah Pak Gito menyerahkan satu hal. Sehelai rambut Rina yang ia ambil dari sisirnya. Itu cukup. Ritual akan dilakukan saat malam Jumat Kliwon, di mana roh perjanjian datang ke bumi untuk memakan tumbal yang dijanjikan. Dan syarat terakhir adalah Rina tidak boleh tahu bahwa ia sedang ditandai. Ia harus tetap hidup seperti biasa, agar penyerapan energinya sempurna. Pak Gito paman yang selama ini disebut orang sebagai teladan desa, diam-diam tengah mempersiapkan kubur keponakannya sendiri. Bukan karena benci, bukan karena sakit hati, tapi karena di dadanya sudah tak ada ruang lagi untuk cinta. Yang tinggal hanyalah bayangan dari perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Dan begitulah, kebaikan yang dilihat dunia hanya topeng di balik senyum ramah. Tersembunyi mulut penuh doa kutukan, di balik tangan yang memberi, tersembunyi jemari yang mencuri jiwa. Karena diweninggalih, bahkan orang yang kau peluk tiap hari bisa jadi orang yang menyiapkanmu untuk dikorbankan. Banyak orang mengira dunia gaib hanya bisa disentuh oleh mereka yang punya ilmu atau indera keenam. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Dunia mereka bisa menyentuh siapa saja. Bahkan mereka yang tak tahu apa-apa. Bahkan mereka yang hanya duduk, diam, menunggu pagi datang. Dan itulah yang terjadi pada Rina. Awalnya hanya hal-hal kecil, seperti bangun tidur dengan leher kaku, atau merinding tanpa sebab saat sore menjelang maghrib. Tapi semua itu semakin nyata, semakin menusuk logika seiring mendekatnya malam yang telah dipilih untuk ritual tumbal. Suatu malam, Rina terbangun dengan napas terengah-engah. Dadanya sesak seperti ada yang duduk di atasnya. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya terasa beku. Matanya hanya bisa menatap langit-langit kamar, yang malam itu tampak retak-retak. Meski siang harinya biasa saja, ia merasakan sesuatu menekan tubuhnya. Bukan mimpi. Ia sadar penuh, tapi tak berdaya. Hingga tiba-tiba sesuatu membisik di telinganya. Sudah waktunya. Begitu lirih, tapi terdengar seperti ribuan suara yang tumpang tindih dalam satu kalimat. Rina langsung bangkit setelah tekanan itu hilang. Tubuhnya gemetar. Ia menyalakan lampu dan mencari Pak Gito, tapi rumah sunyi. Pak Gito tidak ada di kamarnya. Ia menunggu di ruang tamu sampai subuh. Tapi Pak Gito baru pulang ketika ayam sudah mulai berkokok. Dan anehnya, pakaian pria itu basah, seperti habis masuk sungai. Ketika ditanya, ia hanya menjawab sambil menguap, "Tadi ke belakang, air sumur." Biasa, Rina tak menjawab. Tapi hatinya mulai bertanya-tanya, kenapa akhir-akhir ini Pak Gito sering hilang malam-malam? Kenapa ia pulang dengan bau kemenyan dan tubuh basah seperti habis mandi di kuburan? Hari-hari berikutnya makin aneh. Setiap malam Jumat, suara gamelan halus terdengar dari arah bukit kecil di belakang desa. Tidak keras, tidak pula ramai. Hanya seperti diputar pelan dari radio tua. Tapi warga tak mendengarnya. Hanya Rina. Bahkan ketika ia bertanya kepada tetangganya, mereka justru berkata, "Kamu mungkin terlalu lelah. Nak, istirahat saja." Puncaknya adalah ketika Rina melihat bayangan di dalam cermin. Saat sedang menyisir rambutnya di sore hari, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Sosok tinggi, berjubah gelap, dan tidak punya wajah. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ia coba berpikir jernih, meyakinkan diri bahwa itu hanya beang-beang pepohonan dari jendela. Tapi saat menatap cermin lagi,
sosok itu masih ada, dan kini lebih dekat. Rina menjatuhkan sisir dan lari keluar kamar. Tapi begitu ia keluar, sosok itu tak terlihat lagi. Ia memutuskan untuk tidak tidur malam itu. Tapi semakin ia mencoba berjaga, semakin berat matanya. Dan ketika ia akhirnya tertidur di ruang tamu, ia bermimpi tubuhnya dibungkus kain kafan, dan di sekelilingnya ada banyak wajah asing sedang membacakan sesuatu. Dalam bahasa yang tak dimengerti, ia terbangun dengan air mata di pipi. Dan saat itu juga, ia sadar. Ini bukan mimpi biasa. Ini pertanda di siang hari, tubuh Rina tampak sehat. Tapi malam menjelma seperti kutukan. Ia jadi takut tidur. Takut melihat ke jendela. Takut menatap cermin. Bahkan takut mandi sendirian. Karena suara itu, bisikan itu, bayangan itu terus muncul. Tak hanya itu, ia mulai mengalami hal-hal yang melawan logika. Air yang ia minum terasa amis, seperti darah. Bunga melati yang ia tanam di halaman tiba-tiba mati semua dalam satu malam. Daun tubuhnya perlahan muncul memor-memor keunguan yang tak sakit, tapi tak hilang-hilang. Ia sempat ke bidan desa, tapi sang bidan hanya geling-geling kepala. Ini bukan alergi, bukan juga benturan. Sepertinya kamu butuh dibersihkan. Kata dibersihkan membuat Rina merinding. Suatu malam, ia memutuskan membaca doa dengan lantang sebelum tidur. Ayat-ayat pendek yang diajarkan ibunya dulu sebelum meninggal. Tapi saat ia melafalkannya, lampu kamar tiba-tiba padam. Dan suara tertawa bukan tawa manusia terdengar dari balik dinding. Ia tak bisa menahan diri. Ia menangis. Malam itu, ia pergi ke kamar Pak Gito dan memohon, "Paman, tolong, aku merasa ada yang mengikuti aku. Setiap malam, aku takut." Pak Gito hanya menatapnya. Matanya kosong, lalu menjawab pelan, "Tenang saja, nak. Semua akan baik-baik saja. Kadang, memang ada hal yang harus kita terima, meski tidak kita pahami." Jawaban itu, alih-alih menenangkan, justru membuat Rina semakin ketakutan. Ia tahu paman yang ia percaya tak lagi sama. Tatapannya tidak seperti dulu. Koreket penuh teka-teki, dan yang lebih menyakitkan, ada senyum tipis yang terasa seperti ancaman. Rina tak tahu harus lari kemana. Desa itu seperti menolaknya untuk keluar. Setiap kali ia mencoba berjalan jauh dari rumah, tubuhnya lemas seperti tak punya, seolah ada tali gaib yang menahannya. Ia bahkan pernah pingsan di tengah jalan, hanya karena mencoba pergi ke rumah nenek tua di ujung desa. Dan malam demi malam, suara itu semakin keras. Tidak lagi berbisik, tapi memanggil, "Rina, waktumu sudah dekat." Kini, Rina sadar. Sesuatu yang mengincarnya. Tapi ia belum tahu bahwa dirinya telah dipilih, bahwa sejak ia masih kecil, sejak ia pertama kali dijejakkan kaki di rumah itu, ia sudah ditandai. Pertanda-pertanda itu bukan peringatan, tapi pengantar menuju malam yang sudah ditentukan, malam di mana ia akan diserahkan. Malam di desa Weninggalih tak pernah benar-benar sunyi. Mungkin bagi telinga biasa, hanya terdengar serangga dan desir angin. Tapi jika kau cukup peka, kau akan mendengar yang tak boleh didengar, merasakan yang tak kasat mata, dan menyadari bahwa tidak semua yang diam berarti tak hidup. Dan pada malam Jumat Kliwon itulah, semua kebenaran mulai menampakkan wajah aslinya. Hari itu, langit Weninggalih mendung sejak siang. Awan gelap menggantung berat, seperti menutupi matahari dengan sengaja. Udara terasa pengap meski tak hujan. Burung-burung seolah tak bernyanyi. Dan para petani yang biasanya masih di sawah sampai sore, hari itu memilih pulang lebih cepat. Kenapa? Semua orang merasa sebaiknya tak berada di luar saat malam tiba. Rina diam di kamarnya. Tak enak badan, katanya. Tapi lebih tepat jika disebut jiwanya lelah. Sudah 3 hari berturut-turut, ia mengalami mimpi buruk semua tentang kematian, tentang kuburan, tentang dirinya dibungkus kain putih dan diseret ke dalam lubang hitam oleh makhluk-makhluk tanpa wajah. Tapi malam ini terasa berbeda. Lebih pekat sekitar tengah malam, Rina terbangun karena mendengar suara ketukan. Tapi bukan di pintu kamar, melainkan dari bawah lantai. Pelan, teratur, seolah ada yang sedang memberi kode dari ruang kosong di bawah rumah. Awalnya, ia pikir itu hanya halusinasi. Tapi suara itu terus berulang, semakin keras. Semakin dalam, ia berdiri perlahan, melangkah keluar kamar. Rumah gelap, semua lampu padam. Tapi dari kejauhan, ada cahaya rimang-rimang berasal dari balik dapur. Rina berjalan pelan, kakinya gemetar. Suasana malam itu terlalu sunyi. Bahkan suara detak jantungnya sendiri terdengar memekakkan telinga. Saat sampai di dapur, ia melihat pintu ruang belakang terbuka. Ruangan yang selama ini dikunci
dan disebut sebagai gudang. Tapi malam itu, pintunya terbuka lebar. Di dalam, tampak cahaya lilin. Dan di tengah ruangan itu, berdiri Pak Gito, pamannya. Bukan dengan sarung dan baju koko seperti biasa, tapi mengenakan jubah hitam yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di sekelilingnya, tergambar lingkaran besar dari bubuk merah entah tepung, garam, atau mungkin darah. Di tengah lingkaran itu, terbentang kain putih dengan simbol aneh, dan di sehelai foto Rina diletakkan, ditindih oleh segumpal rambut dan kuku kering. Rina ingin berteriak, tapi tubuhnya seolah membeku. Ia hanya bisa berdiri, menyaksikan pemandangan mengerikan yang selama ini tersembunyi di balik kebaikan pamannya. Pak Gito sedang merapal sesuatu. Bukan bahasa Indonesia, bukan Arab, tapi bahasa tua, kasar dan mendengung seperti berasal dari perut bumi. Seketika itu juga udara berubah, dingin, padat, nafas sulit diambil, dan dari pojok ruangan muncul bayangan gelap, membesar, menjulur seperti asap, lalu membentuk sesosok tinggi besar dengan kepala menunduk dan tangan menjuntai sampai lantai. Rina melihatnya. Sosok itu melihat balik, tak punya wajah, tapi pandangannya menusuk langsung ke jantung. Pak Gito menyembahnya. "Ini tumbal yang kujanjikan. Ambillah, ambil kekayaanku, ambil kekuatanku, tapi biarkan aku hidup." Makhluk itu tidak menjawab, tapi mengangguk pelan. Tiba-tiba, tubuh Rina terpental ke dalam ruangan. Ia meronta, ingin lari, tapi tak bisa. Kakinya seolah diikat oleh kekuatan tak kasat mata. Ia hanya bisa berteriak, "Paman, kenapa?" Dan untuk pertama kalinya, wajah Pak Gito terlihat retak antara kasihan dan ketakutan. "Maafkan Paman Rin. Paman tak sanggup miskin lagi. Paman tak sanggup jadi manusia biasa." Lalu, ia mulai membaca mantra penutup. Sebuah pengunci perjanjian. Sekali dibakar, roh itu akan menelan tumbal, dan Rina akan hilang dari dunia ini tanpa jejak. Tapi sebelum kalimat terakhir terucap, semua lilin padam, ruangan menjadi hitam total, dan tiba-tiba terdengar suara langkah pelan, teratur dari luar ruangan. Seseorang masuk. Pak Gito terdiam. Rina menoleh dan melihat sosok yang tak disangka-sangka, pemulung tua, lelaki kumal yang dulu pernah diberi makan oleh Rina di pinggir jalan desa. Tapi malam itu, ia tak tampak seperti pemulung. Matanya menyala, bukan karena marah, tapi karena ia melihat jelas dunia yang tak terlihat manusia biasa. "Berhenti Gito, kau telah melanggar batas. Anak ini bukan milikmu." Pak Gito terkejut. "Kau siapa?" Lelaki itu melangkah masuk, dan tanpa menyentuh apapun, lingkaran gaib di lantai itu pecah. Api dari lilin menyala lagi, tapi membentuk huruf-huruf yang bukan berasal dari dunia ini. "Aku bukan siapa-siapa, tapi dia pernah memberiku sepotong nasi dan segelas air di saat semua orang menganggapku hina. Dan kebaikan tidak akan pernah dibiarkan hilang begitu saja." Sosok bayangan hitam mulai mundur, tertarik oleh cahaya yang keluar dari tubuh lelaki tua itu. Ruangan bergetar, pintu-pintu terbuka dengan sendirinya, dan jeritan gaib terdengar menggema, lalu lenyap. Pak Gito jatuh terduduk, wajahnya pucat, mulutnya tak bisa lagi bicara, dan Rina menangis dalam diam. Tak paham sepenuhnya apa yang terjadi, tapi satu hal yang ia tahu, malam itu ia hampir hilang, hampir mati, hampir dijual oleh orang yang ia panggil paman, dan yang menyelamatkannya bukan ustadz, bukan orang pintar, bukan aparat, tapi seorang lelaki tua yang pernah ia beri makan tanpa alasan, yang selama ini dianggap tak berguna. Tapi di balik tubuh ringkih dan bau keringatnya, ternyata tersembunyi cahaya yang menjaga. Hidup seringkali menyembunyikan penjaga-penjaganya dalam wujud yang tak terduga, bukan dalam sosok yang wangi, gagah, atau dipuja banyak orang, tapi justru dalam rupa yang diremehkan, yang dijauhi, yang tak dilihat siapa-siapa. Dan malam itu, Rina melihatnya sendiri. Setelah kejadian di ruang belakang ritual yang gagal, jeritan gaib yang lenyap bersama bayangan hitam, dan Pak Gito yang jatuh tak sadarkan diri, Rina masih belum bisa bicara. Mulutnya bisa bergerak, tapi jiwanya masih terpenjara antara rasa syok, takut, dan tak percaya. Ia masih duduk di lantai, tubuhnya gemetar, mata basah, napas pendek-pendek. Di hadapannya berdiri pria tua itu, pemulung yang dulu ia beri makan. Secara spontan, seseorang yang selama ini hanya ia pandang sebagai orang tua yang terpinggirkan. Tapi malam itu, Rina tahu, ia salah. Lelaki tua itu hanya menatapnya, tak berkata apa-apa. Tapi tatapannya lembut, damai, tidak seperti manusia biasa, tapi juga tak mengintimidasi seperti dukun.
atau makhluk halus. Ia berdiri di hadapan Rina, seperti seseorang yang datang memang hanya untuk satu tujuan, menyelamatkan. "Tenanglah, nak. Malam ini kau selamat," ucapnya perlahan. Suara itu jauh berbeda dari suara pemulung yang biasa ia dengar, berkeliling membawa karung. Ada ketegasan, tapi juga ketenangan. Rina ingin bicara, ingin bertanya, tapi yang keluar hanya satu kata, "Siapa?" Pemulung itu tersenyum. "Samar, kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang penting, kau tahu bahwa kebaikanmu dulu tidak hilang begitu saja. Bahkan sedekah sekecil itu bisa menjadi perisai saat kau paling membutuhkan perlindungan." Rina bisa menandok. Ia merasa tubuhnya lemas, tapi dalam kelelahan itu ada kehangatan aneh, seolah ada yang menenangkannya secara batin. Dan entah kenapa, ia merasa semua akan baik-baik saja. Beberapa menit berlalu dalam diam. Pemulung itu berjalan pelan, menghampiri Pak Gito yang masih tergeletak. Ia menatap pria itu dengan tatapan kosong, lalu berkata lirih, seperti menghakimi tanpa emosi. "Dulu, kau diberi warisan ilmu, tapi kau menodainya dengan keserakahan. Kau diberi keponakan yang baik hati, tapi kau tega menukarnya dengan kekayaan dunia. Kau menyesal, tapi semua sudah tercatat. Apa yang datang padamu nanti bukan hukuman dariku, tapi konsekuensi dari yang kau sendiri janjikan." Setelah itu, pemulung itu tak berkata lagi. Rina sempat bertanya lagi, "Lirih, kenapa? Kenapa aku?" Lelaki tua itu menoleh. Matanya teduh, tapi tegas. "Karena jiwamu bersih. Karena dalam dunia yang gelap, terang selalu paling cepat ditandai. Tapi kau selamat bukan karena kekuatanmu. Kau selamat karena kau pernah memilih memberi saat tak ada orang lain yang peduli." Lalu, ia berbalik, melangkah keluar rumah tak tergesa. Tapi pasti, Rina ingin mengejarnya, tapi kakinya masih gemetar. Begitu tubuh pemulung itu menghilang dari pandangan, Rina akhirnya pingsan. Tubuhnya kelelahan, pikirannya koyak, tapi sebelum semuanya gelap, ia sempat melihat satu hal. Dari balik jendela di luar ramah, tampak makhluk-makhluk hitam kecil seperti asap, tersebar dan lari ke segala arah, seperti sedang diusir oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dari mereka. Dan malam itu, desa Weninggalih terasa lebih ringan, lebih seperti beban tua yang akhirnya tercabut dari akar. Rina terbangun keesokan harinya di rumah tetangga. Rupanya, warga menemukannya pingsan di ruang belakang rumahnya dan membawa Pak Gito ke puskesmas. Tapi sejak hari itu, pamannya tak pernah bicara lagi. Matanya kosong, mulutnya terkunci, seolah jiwanya pergi. Hanya raganya yang tersisa. Rena tak pernah menceritakan apa yang ia lihat, tak pernah menjelaskan siapa pemulung itu. Karena semakin ia mencoba mencerna, semakin tak masuk akal semuanya. Tapi satu hal pasti, hidupnya tak akan pernah sama. Ia mulai menjalani hari-hari dengan hati yang lebih waspada. Ia pindah ke rumah kecil milik peninggalan orang tuanya, meninggalkan rumah Pak Gito. Tapi setiap sore, ia selalu menyiapkan satu piring nasi lebih, diletakkan di bawah pohon jambu depan rumah. Bukan untuk siapa-siapa, tapi jika suatu hari pemulung itu datang lagi, ia tak ingin lupa caranya bersyukur. Dan yang lebih penting, ia tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Karena kini ia tahu bahwa dunia ini bukan hanya tentang yang terlihat, tapi juga tentang yang tersembunyi, yang diam-diam menilai. Dalam hidup ini, kita sering tertipu oleh penampilan yang terlihat lemah, kadang menyimpan kekuatan besar. Yang kita anggap hina, bisa jadi sedang menguji siapa sebenarnya yang layak disebut manusia. Pemulung tua itu, lelaki lusuh dengan karung di pundak, baju kumal dan rambut kusut, telah menyelamatkan Rina dari jeratan pesugihan. Tapi tak berhenti di situ. Setelah malam itu, setelah ritual gelap Pak Gito gagal, sesuatu terjadi di desa Weninggalih. Bukan perubahan yang tampak jelas, tapi mereka yang peka mulai merasa udara terasa berat, hewan-hewan jadi gelisah, dan suara-suara aneh kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari hutan atau kuburan, melainkan dari dalam rumah-rumah warga. Beberapa orang mengeluh sering mimpi buruk. Anak-anak kecil menangis tengah malam tanpa sebab. Dan salah satu warga, Pak Darman yang selama ini dikenal sebagai orang paling kaya di desa, ditemukan duduk di depan rumahnya dengan mata merah dan tangan menggenggam segumpal rambut manusia. Rina yang mulai pulih hanya bisa menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia tahu ini belum selesai, dan ia benar. Beberapa hari kemudian, pemulung itu kembali muncul. Tapi kali ini bukan sendirian. Ia datang menjelang malam, tak membawa karung, tak menunduk. Ia berjalan lurus,
dengan tatapan penuh makna. Dan yang paling mengejutkan, ia berjalan langsung ke tengah alun-alun desa tempat yang dianggap keramat dan pantang dipijak saat malam hari. Warga mulai keluar rumah satu persatu, mengintip dari balik jendela, dari celah-celah pintu, dan mereka melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Langit malam itu mendung, tapi bintang-bintang tampak berputar. Bukan diam, bukan berkedip, tapi benar-benar berputar perlahan. Pemulung itu berdiri di tengah lingkaran bintang, lalu membuka baju luarnya. Di balik baju kompeng camping itu, ada tubuh tua penuh goresan seperti huruf Arab kuno dan simbol-simbol gaib. Bukan tato, tapi bekas-bekas yang bersinar samar seperti luka lama yang hidup kembali. Ia mulai berbicara, tapi bukan kepada manusia. "Aku tahu, kalian belum pergi," katanya lirih, menghadap ke langit. "Kalian masih lapar, tapi kali ini yang kalian incar bukan lagi anak kecil, bukan orang lemah, tapi aku." Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Dari arah belakang balai desa, muncul asap hitam pekat menggumpal, mengeras, lalu membentuk sosok besar, tinggi, dengan wajah mirip topeng kayu yang retak dan mulut menganga penuh taring. Itulah penunggu pesugihan, makhluk tua yang menjaga perjanjian-perjanjian sesat. Dan malam itu, ia datang menagih. Bukan lagi kepada Pak Gito yang jiwanya sudah hancur, tapi kepada siapapun yang berani melawan sistem kegelapan yang sudah puluhan tahun berjalan. Pemulung itu tidak mundur. Ia melangkah maju, tangan kanannya mengangkat sebuah benda kecil yang menggantung di lehernya, kalung dari kulit kayu, dengan batu hitam di ujungnya. "Aku bukan bagian dari perjanjianmu," ucapnya lantang, "tapi aku penjaga dari mereka yang dizalimi. Dan malam ini, kau tak bisa lagi mengambil satu jiwa pun dari desa ini." Makhluk itu meraung, raungan yang membuat jenteng-jenteng rumah pecah, kaca jendela retak, dan suara azan dari masjid kecil tiba-tiba terhenti, meski tidak ada yang menyentuh speaker. Dan di sanalah pertarungan tak kasat mata dimulai. Angin berputar di atas alun-alun, petir menyambar, tapi tak menyentuh tanah, hanya melingkari area tempat dua kekuatan saling menantang. Pemulung itu duduk bersila, menutup mata, dan mulai membaca sesuatu lambat, tapi penuh tekanan. Suara bacaan itu tak seperti doa biasa. Ia seperti mantra yang dicampur doa, bahasa langit dan bumi. Dan dari setiap suku kata yang keluar, tanah bergetar lebih kuat. Makhluk pesugihan itu melesat, menghampiri, menyerang dengan cakarnya yang berasap. Tapi tiba-tiba, tubuhnya terpental, membentur tiang bendera. Tanpa disentuh, lelaki tua itu membuka mata. Matanya kini bukan lagi mata manusia, putih bersih, tanpa bola mata hitam. "Aku sudah mengikat kalian dalam 7 penguncian. Jika malam ini kalian melanggar, kalian bukan hanya lenyap, tapi dilupakan dari alam." Makhluk itu mulai gemetar, tapi ia tak sendiri. Dari balik asap, muncul 3 bayangan lain lebih kecil, tapi penuh taring dan suara cekikikan. Para roh pesugihan, pembantu yang dulu sering dikirim untuk mencelakai warga yang menolak bersekutu, dan kali ini mereka mengeroyok. Pemulung itu berdiri, tak menghindar, tapi tubuhnya memancarkan cahaya redup yang terus mengembang. Bukan, tapi seperti kabut putih yang menyelimuti dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Satu persatu makhluk itu menyerang, tapi semuanya terpental, melempuh, menjerit, lalu meleleh seperti lilin yang terbakar api suci. Makhluk utama yang tertua mengeluarkan suara terakhir. Bukan jeritan, tapi semacam sumpah. "Jika kau menutup jalanku hari ini, kau akan hidup sendiri di antara manusia yang lupa kebaikan." Tapi pemulung itu tidak gentar. Ia hanya menjawab satu kalimat, "Lebih baik aku hidup sendiri daripada melihat manusia menjual anak Kanenia untuk emas semu." Dan dengan satu hentakan kaki, tanah retak, asap hitam lenyap, angin berhenti, dan malam kembali sunyi. Pemulung itu tak terlihat lagi. Setelah malam itu, warga keluar dari rumah, masih bingung. Sebagian menangis, sebagian hanya diam. Tapi mereka tahu malam itu bukan mimpi. Mereka menyaksikan pertarungan yang tak bisa dijelaskan. Dan semua orang mengerti siapa yang menyelamatkan mereka. Rina berdiri di depan rumah, memeluk dadanya sendiri. Ia tahu lelaki tua itu tak akan kembali. Tapi ia juga tahu desa Weninggalih tak akan pernah lagi sama. Karena di malam tergelapnya, satu jiwa yang tulus memilih berdiri melawan kegelapan yang selama ini dianggap biasa. Karma tidak pernah terburu-buru. Ia tidak datang saat marah, tidak datang saat kita siap. Ia hanya datang ketika waktunya sudah tepat. Dan waktu itu, akhirnya tiba di Weninggalih. Beberapa hari setelah malam pertarungan itu, suasana desa berubah, tak lagi suram tapi juga belum sepenuhnya damai. Seperti tanah yang baru saja diguyur hujan deras masih becek,
masih basah, tapi mulai berbau tanah yang bersih. Orang-orang keluar rumah, mulai membersihkan halaman, mulai bicara satu sama lain, tapi ada rasa gugup yang belum mereka pahami. Pak Gito masih hidup, tapi tak bicara sepatah kata pun sejak malam ritual itu gagal. Tubuhnya sehat, tapi matanya kosong. Ia duduk di beranda rumah setiap pagi, menghadap jalan tanpa ekspresi. Beberapa warga sempat menjenguk, menanyakan kabar, tapi ia hanya mengangguk atau menggeleng. Tidak bisa menangis, tidak bisa marah, seperti jiwanya tertinggal di tempat lain. Rina kini tinggal sendirian di rumah kecil peninggalan almarhum orang tuanya. Ia memilih menjauh dari rumah lama itu. Rumah yang menyimpan terlalu banyak kenangan buruk. Tapi meski tubuhnya jauh, pikirannya kadang masih terikat. Ia masih sering memikirkan satu hal. Kenapa pamannya sendiri tega menyerahkannya sebagai tumbal? Kenapa lelaki tua yang selama ini dianggap gila malah jadi penyelamatnya? Tapi dunia tak selalu memberi jawaban langsung. Kadang, jawaban datang dalam bentuk peristiwa. Dan jawaban itu datang dengan pelan, seperti langkah kaki karma yang tak pernah salah arah hari demi hari. Satu persatu rahasia lama terkuak. Dukun dari luar desa yang dulunya bekerja sama dengan Pak Gito ditemukan meninggal di kaki gunung. Tubuhnya membusuk, tidak wajar, penuh ulat, padahal baru sehari hilang. Mulutnya terbuka lebar seperti sedang menjerit. Di dadanya tertancap pecahan cermin, dan di atas cermin itu tertulis satu kalimat dengan darah. Perjanjian dibatalkan, bayar dengan nyawamu. Berita itu cepat menyebar, tak ada yang berani menyentuh mayatnya. Bahkan warga gunung sendiri memilih mengubur tanpa upacara. Dan anehnya, tak ada binatang yang mendekati makamnya, seolah tanah pun menolak menerima tubuhnya. Lalu, keluarga kaya di desa yang selama ini terkenal dermawan tapi tak pernah kekurangan uang mengalami kemunduran drastis. Ayam peliharaan mereka mati semua dalam semalam. Ladang mereka layu padahal sedang musim subur. Dan yang paling mengerikan, anak bungsu mereka tiba-tiba hilang setelah mengigau keras di malam hari. Mulai berbisik bahwa keluarga itu juga terlibat perjanjian, bahwa apa yang selama ini terlihat berkah sebenarnya tumbal diam-diam. Dan yang terakhir, datang dari Pak Gito sendiri. Suatu malam, ia menghilang dari rumah. Rina yang mendapat kabar itu langsung datang bersama beberapa warga untuk mencari. Mereka menyisir sekitar rumah tua, dan di ruang belakang tempat ritual dulu dilakukan mereka menemukannya. Ia duduk bersila di tengah ruangan, menatap lantai kosong, tapi mulutnya komat kamit, seolah sedang membaca sesuatu. Tangan kirinya menggenggam rambutnya sendiri yang sudah rontok, dan tangan kanannya menulis sesuatu di lantai dengan darah dari jarinya. Tulisannya hanya satu kalimat, "Aku sudah menukar darah suci. Kini, aku tak punya jiwa." Setelah itu, Pak Gito jatuh ke lantai. Detak jantungnya berhenti, tapi masih tersenyum. Senyum yang tidak menyenangkan, senyum yang seperti mengejek dirinya sendiri dan menantang dunia gaib yang telah ia layani. Warga menguburkan jasad Pak Gito keesokan harinya, tapi tidak di pemakaman umum, karena banyak yang menolak, bahkan keluarganya sendiri kerabat jauh yang tinggal di kota tidak datang. Rina hanya menatap dari kejauhan. Ia tidak menangis, tidak berteriak. Ia hanya berbisik pelan, "Aku sudah memaafkan, tapi Tuhan tidak lupa." Karma datang seperti angin malam. Tidak bersuara, tapi mampu menggigilkan jiwa. Ia datang bukan untuk membalas, tapi untuk mengembalikan keseimbangan, dan diweninggali malam itu. Keseimbangan dikembalikan, bukan tanpa luka, tapi setidaknya tak ada lagi yang harus menjadi tumbal. Rina mulai menata hidup. Ia membuka warung kecil, menjual jajanan dan sembako. Banyak warga yang datang bukan sekadar membeli, tapi juga mendengar cerita. Karena bagi mereka, Rina adalah bukti bahwa manusia baik bisa saja jatuh ke dalam kegelapan, tapi juga bisa bangkit karena cahaya yang ia tanam sendiri. Dan setiap malam Jumat, ia tetap menyiapkan satu piring nasi, diletakkan di atas batu kecil di samping rumah. Untuk siapa? Ia tak tahu. Tapi entah kenapa, tiap kali ia menaruhnya, ia merasa lebih tenang, karena mungkin penjaga itu masih ada, menunggu, mengawasi, dan siap datang kembali jika kegelapan mencoba mengambil yang tidak seharusnya. Di dunia yang semakin keras dan dingin, orang mulai percaya bahwa kebaikan tak lagi penting, bahwa hidup adalah soal untung dan rugi, kuat dan lemah, berani menipu atau ditipu. Tapi mereka lupa, kebaikan itu seperti benih, tidak tumbuh seketika, tapi menunggu waktu untuk menyelamatkan siapa yang menanamnya. Dan itulah yang terjadi pada Rina di hari yang tampak biasa. Saat langit cerah dan desa sibuk seperti biasanya, Rina, gadis desa yang sederhana, melakukan satu hal kecil.
memberi makan seorang pemulung tua yang lewat di depan warung. Ia tidak punya alasan besar, tidak punya rencana tersembunyi, hanya karena kasihan, satu bungkus nasi, satu gelas air putih, dan satu senyum hangat yang ia berikan dengan tulus. Waktu berlalu, hari-hari datang dan pergi. Rina pun melupakan peristiwa itu. Sementara di tempat lain, kebaikan itu disimpan, dicatat, dijaga, dan saat hidupnya ada di ujung maut, saat darahnya nyaris diserahkan dalam perjanjian kotor oleh pamannya sendiri, kebaikan kecil itu kembali dalam bentuk penjaga yang tak terduga, lelaki tua dengan karung di punggung, yang selama ini ia anggap biasa-biasa saja. Tapi siapa sangka, lelaki tua itu bukan sekadar pemulung. Ia bukan dukun, bukan kiai, bukan pendekar, tapi seseorang yang diberi kemampuan untuk menjaga mereka yang masih memiliki cahaya di hatinya. Ia datang bukan karena diminta, tapi karena sudah tertulis bahwa kebaikan tak akan dibiarkan mati sia-sia. Kini, setelah semua berakhir, ritual gagal, dukun musnah, dan Pak Gito meninggal dalam penyesalan desa Weninggalih kembali tenang. Tapi tidak sama. Warga lebih waspada, lebih hati-hati. Mereka mulai memikirkan ulang segala yang mereka kejar. Mulai bertanya tanya, apa arti berhasil kalau harus menukar nyawa? Rina, yang dulu dianggap gadis biasa, kini dikenal sebagai simbol kekuatan diam. Ia tidak menyimpan dendam, tapi ia menyimpan pelajaran. Ia tahu, luka masa lalu tidak bisa hilang begitu saja. Tapi luka itu kini menjadi peringatan, dan warung kecilnya menjadi tempat banyak orang merenung. Mereka datang bukan hanya untuk membeli, tapi untuk belajar dari diamnya Rina, dari senyum kecilnya yang tak pernah dipaksakan. Dan setiap malam Jumat, Rina masih melakukan hal yang sama, menaruh sebungkus nasi di atas batu tua samping rumahnya, tanpa doa, tanpa nama, tanpa berharap kembali. Tapi selalu, setiap pagi, nasi itu tak pernah ada, entah dimakan siapa. Tapi Rina tidak bertanya, karena di hatinya, ia sudah tahu jawabannya. Kebaikan memang tidak selalu dibalas dengan pujian, tapi kebaikan tahu kapan harus kembali. Ia mungkin tidak datang dalam bentuk uang, tidak datang sebagai balasan instan. Tapi ketika kau benar-benar di ujung jurang, ketika semua orang berbalik badan, ketika dunia membisu dan gelap melingkupimu, kebaikan yang dulu kau tanam dengan tulus bisa menjadi satu-satunya cahaya yang menyelamatkanmu. Rina selamat bukan karena ia kuat, bukan ia sakti, tapi karena ia pernah peduli, dan itulah pesan yang abadi dari desa Weninggalih. Jangan pernah anggap remeh kebaikan kecil, karena kadang hanya itu yang memisahkanmu dari maut. Apa yang menimpa Rina mungkin terdengar seperti cerita lama, tentang keserakahan, tentang perjanjian gelap, tentang manusia yang rela menjual darah dagingnya demi kekayaan yang semu. Tapi di balik semua kengerian itu, terselip satu kenyataan yang tak bisa diabaikan, bahwa dalam dunia sepekat apapun, satu cahaya kecil bisa menyelamatkan jiwa. Rina tak pernah belajar ilmu gaib. Ia tak pernah melawan dengan kekerasan. Ia hanya pernah memberi saat tak ada yang mau. Dan dari sanalah semuanya berubah. Karena kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah hilang. Hanya menunggu waktu untuk kembali. Jadi pertanyaannya sederhana. Apa yang sudah kita tanam hari ini? Apakah ego, dendam, atau sedikit rasa peduli yang bisa menyelamatkan kita esok hari? Terima kasih telah menyimak cerita penuh misteri dan makna ini. Jika kamu merasa kisah ini membuka mata dan menegangkan jiwa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini. Kisah Gelap. Di sini, kami menyuguhkan kisah-kisah horor, mistis, dan cerita kelam dari berbagai penjuru Indonesia. Bukan sekadar untuk menakuti, tapi juga untuk mengingatkan bahwa dunia ini lebih luas dari yang tampak. Dan kegelapan bisa datang dari tempat yang tak kita duga. Klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bersiaplah. Karena masih banyak kisah gelap yang belum terungkap. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Karena bisa jadi, itu yang menyelamatkan nyawamu.